up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Kita adalah menkirim syariat. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ampuni ya Allah dosa kaum muslimin dan muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya ya Rabb. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian pada pagi hari ini, kajian manajemen hati, manajemen kolbu, kitab Al-Hikam karangan Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Dengan bacaan umul kitab, adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilayya anta maksudi wa ridhaka madhubi. Ya Allah, Engkau lah yang kami tuju, keridhaan-Mu lah yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, pengurus atau ketua BKM Darussalam, dan yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, pengurus atau ketua FKSMM, dan yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, Bapak Kepala Desa dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah dapat semuanya Bapak Ibu materinya? Ada yang belum ya? Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi saya mohon maaf karena nggak begitu banyak fotokopinya ya. Saya biasa ngasih kajian subuh, kitab Al-Hikam manajemen kolbu. Saya kasih materi seperti ini karena ilmu itu mesti ditulis, kalau nggak lupa. Nah, jadi bagi yang tidak dapat, saya minta maaf. Ya, insya Allah nanti kedepannya saya bisa fotokopi lebih banyak lagi. Ya. Ini kajian Al-Hikam, kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu hikmah-hikmah, ya, manajemen hati, manajemen kolbu. Karangan Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Jadi ini kitab yang paling bagus, kitab yang paling baik, kitab yang paling tinggi, ya, induknya kitab
tentang hati. Induknya kitab tentang bagaimana kita supaya dekat kepada Allah. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah. Jadi kitab ini sangat bagus, sangat baik ya untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati dan bagaimana supaya kita bisa dekat dan mengenal Allah. Ini kitab Ahli Kam. Ya. Baik, majelis taklim manajemen hati. Jadi saya ada buat pengajian di rumah, namanya majelis taklim manajemen hati. Itu setiap hari Ahad, ba'da maghrib. Nah, kalau ada kesempatan silakan datang. Ya, kitab Ahli Kam juga seperti ini. Nah, di samping itu juga saya ngisi pengajian-pengajian di masjid-masjid ba'da subuh. Nah, kitab Ahli Kam juga. Ya. Di antaranya masjid Jalan Karya, Masjid Al-Fajar. Itu ba'da subuh rutin. Ya, kemudian masjid di komplek Bumi Asri, Masjid Muhajirin, Kota Medan. Saya tinggal di Medan. Nah, jadi silakan Bapak Ibu yang punya waktu yang luang bisa silakan datang ya. Kajian manajemen kolbu, manajemen hati, kitab Al-Hikam. Nah. Ustadz Triwidya Sandika SSM Hum, dosen tetap UIM, dosen terbaik 2009. Jadi kalau kita terampil menata hati kita akan menjadi yang terbaik. Kalau hati kita bersih, kita akan menjadi yang terbaik. Ibadah terbaik, bekerja terbaik, suami terbaik, semuanya terbaik. Jadi keselamatan kita ini bergantung sejauh mana kita terampil menata hati kita. Kalau kita terampil menata hati kita akan selamat dunia akhirat. Selamat dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, takabur, sombong, dendam. Dan kita akan bisa khusyuk dalam beramal ibadah. Itu bergantung kepada hati. Kemudian berikutnya santri Al-Amin Madura, mengajar Al-Quran, tasawuf, kitab Ahli Kam, tauhid, fikih, ruqyah, ya, muhasabah dan bahasa Inggris. Saya juga berdakwah di media sosial seperti Facebook, Instagram. Ini YouTube saya juga bisa dibuka ya. YouTube Triwidya Sandika Official. Nah, ini nomor telepon juga, dan juga saya juga berdakwah di grup manajemen hati di WhatsApp. Nah, silakan bergabung, di sini ada nomor teleponnya. Nanti bisa tanya-tanya di situ ya. Alamat Jalan Ampera nomor 75A Medan, di samping PRSU Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto. Baik, kitab Ahli Kam ini terdiri dari beberapa hikmah, lebih kurang hampir 300 hikmah. Ini hikmah yang pertama. Jadi setiap hikmah ini mengandung makna, mengandung pelajaran, ya, mengandung arti. Nah, kalau di masjid yang lain itu sudah sampai 35 hikmah, hikmah yang 35. Jadi kitabnya ada 10 kitab. Ya. Nah, ini hikmah yang pertama. Nanti mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi untuk lanjut ke hikmah yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang pertama, Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Ahli Kam, kalam hikmahnya, sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Ini kata Al-Imam Ibnu Athaillah. Kita lihat penjelasannya. Orang yang beramal ibadah kepada Allah harus didasari dengan keikhlasan. Jadi kalau kita beramal ibadah, kalau kita sholat, kita tidak boleh bergantung, bersandar kepada kemampuan kita, kehebatan kita, daya upaya kita, kepada amal kita. Kalau itu yang kita lakukan, kita tidak akan bisa ikhlas, kita tidak akan bisa khusyuk dalam beramal ibadah. Kita akan ujub, merasa mulia, merasa hebat, dan sombong. Itulah penyakit hati. Sebaliknya kita harus bersandar, bergantung kepada apa? Kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya dalam beramal ibadah, agar kita bisa ikhlas. Bagaimana manajemen hatinya agar bisa ikhlas? Sadarkan dalam hati kita. Ini hati letaknya di dada sebelah kiri. Dia nggak bisa dilihat.
Dia nggak bisa diraba, hanya bisa dirasa. Rasulullah SAW bersabda bahwa dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Kalau itu baik, baiklah seluruh anggota tubuh. Itulah dia hati. Jadi kalau hati itu nggak baik, rusak, penuh dengan maksiat dan dosa, maka seluruh anggota tubuh kita akan rusak. Mata akan melihat yang tidak baik, telinga akan mendengar yang tidak baik. Maka kita harus mati-matian menjaga hati kita, jangan sampai terkotori. Ya, hati itu kotor yang masuk ke dalamnya, bukan yang keluar. Ketika kita menggibah, maka kotorlah hati. Ketika kita mendengar yang tidak baik, maka kotorlah hati. Jadi kita harus mati-matian menjaga hati kita. Jangan mati-matian menjaga badan kita, karena badan ini akan hancur dimakan cacing. Betul? Betul Pak? Tapi hati yang selamat, qalbun salim, hati yang selamat itu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, agar bisa ikhlas, sadarkan dalam hati kita bahwa kita bisa beramal ini karena bantuan, pertolongan, karena hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak menyadari hal itu, kita nggak akan bisa ikhlas. Tanpa bantuan Allah, tanpa taufiknya, tanpa hidayahnya, kita nggak akan bisa beramal ibadah. Kita nggak akan bisa sampai ke masjid ini. Sadarkan dalam hati seperti itu. Jadi kita nggak akan timbul sombong, ujub, merasa mulia, merasa hebat, merasa pantas masuk surga. Paham Pak? Paham Pak? Alhamdulillah. Paham Bu? Mana ibu-ibunya? Paham Bu? Alhamdulillah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 11. Apa kata Allah? Katakanlah, sungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dan menjalankan agama. Ini perintah Allah. Menyembah Allah dengan memurnikan, ikhlas, beribadah karena Allah, mengharap ridha Allah dan menjunjung perintahnya. Amal yang tidak ikhlas ditolak. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak akan menerima amal selain apa yang dilakukan secara ikhlas dan mengharap ridha Allah. Hadis riwayat An-Nasai. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Kemudian berikutnya kita tidak boleh mengandalkan, bergantung dan bersandar kepada amal kita. Ini kata Al-Imam Ibnu Athaillah. Kita tidak boleh bergantung bersandar kepada amal. Oh, aku sudah sholat tahajud, dikabulkanlah doaku. Oh, aku sudah banyak sedekah, makbullah doaku. Oh, aku sudah banyak buat bantuan, sembuhlah penyakitku. Ketika kita bergantung, bersandar kepada itu semua dan tidak terjadi apa yang kita inginkan, kita akan stres, sengsara, menderita. Ini akibat dia bergantung, bersandar kepada amalnya. Ini manajemen hatinya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Hati senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga beri kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga naik pangkat, dia yang opname. Tetangga gonta-ganti mobil, dia yang uring-uringan. Nah, ini hatinya ya. Hatinya busuk. Nauzubillah. Semoga kita dijauhkan dari hati yang busuk. Kemudian berikutnya kata Imam Ibnu Athaillah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 17. Apa kata Allah? Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang yang benar. Allah yang melimpahkan karunia, rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, bantuannya, sehingga kita bisa beramal, bisa bersedekah. Sadarkan dalam hati seperti itu. Kalau enggak, amal ibadah kita ditolak, rusak amal ibadah kita. Berapa banyak orang yang beramal ibadah bukan semakin dekat, tapi semakin jauh dari Allah. Karena apa? Karena dia tidak terampil menata hatinya. Ada jemaah saya yang saya ruqyah, dia diganggu setan, jin, ya, disantet. Jadi banyak jemaah saya yang disantet. Datang ke rumah, tolong Ustadz, diruqyah Ustadz. Baik. Kenapa ibu seperti ini? Iya Ustadz, karena saya banyak melakukan dosa dan maksiat, karena saya tidak ikhlas dalam beramal ibadah. Tidak ikhlas dalam beramal ibadah, masuk setan.
diganggu jin, gampang disantet, gampang didukuni, hatinya nggak tenang, hatinya galau. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan ke surga oleh amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku kecuali karena rahmat dari Allah. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah warahmatullahi. Masuk surga bukan karena amal ibadah, tapi karena rahmat Allah. Jadi jangan bergantung bersandar ketika berdoa, ya Allah, ya, beri aku rezeki ya Allah. Jangan bergantung bersandar kepada amal ibadah dalam berdoa, tapi bergantunglah bersandar kepada rahmat Allah, kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Kalau ini yang kita sadari dan pahami, kita tidak akan sombong, ujub, merasa hebat, merasa mulia. Ya. Jaga hati, jaga hati. Kemudian berikutnya Al-Kisah, ini kata Imam Ibnu Athaillah, seorang yang disuruh Allah untuk masuk surga dengan rahmatnya, kemudian ia tidak terima dan berkata, ya Allah, aku masuk surga dengan amalku, sepanjang hidupku aku beramal baik, tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Allah berkata, engkau mengandalkan amalmu, amal tahajudmu, amal sedekahmu, itu yang kau andalkan untuk masuk surga. Jauh sekali bedanya surga dengan amal-amalmu itu, tidak sebanding. Makanya masuk surga karena rahmat Allah. Jangan sombong dengan amal, ya. Rusak hati, rusak ibadah, semakin jauh dari Allah. Kemudian berikutnya, coba timbang amalmu dengan nikmat mata. Tengok itu Pak, Bu, nikmat mata, timbang amal dengan nikmat mata, maka tidak sebanding apa yang kita persembahkan kepada Allah dengan Allah berikan kepada kita. Itu baru mata. Sadarkan seperti itu. Kemudian berikutnya Syekh Imam Ibrahim Al-Laqani, semoga Allah merahmati dan meridainya, berkata, kalau Allah memasukkan hambanya ke surga itu karena karunia dan rahmat Allah. Tengok kata Al-Imam, karena rahmat Allah, karena karunia-Nya. Doa kita terkabul bukan karena amal ibadah kita, bukan karena sedekah kita. Doa kita terkabul karena rahmat Allah, karena karunia Allah. Kalau itu yang kita sadari, kita nggak akan ujub, sombong, merasa hebat, merasa mulia, dan kita akan bisa bersyukur kepada Allah, dan kita akan semakin dekat dan mengenal Allah. Paham Pak? Paham Pak? Jangan beranggapan doa kita terkabul karena kehebatan kita, karena amal kita, karena tahajud kita, karena sedekah kita. Jangan beranggapan seperti itu. Sadarkan dalam hati, ya. Agar apa? Agar kita semakin dekat dan mengenal Allah, agar kita bisa bersyukur kepada Allah, agar berkah apa yang kita dapatkan. Kalau enggak, kita nggak akan bisa semakin dekat dan mengenal Allah, dan kita nggak akan bisa bersyukur kepada Allah. Kalau hati kita tidak kita sadarkan, kita pahami seperti itu. Berikutnya, Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 56, apa kata Allah? Sungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Di mana datangnya rahmat Allah? Ini rahmat Allah turun, ini berbuat baik. Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada orang bermaksiat kepadanya, berbuat dosa kepadanya. Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang yang berbuat baik. Banyak-banyak berbuat kebaikan agar rahmat Allah turun kepada kita, ya. Kalau Allah sudah memberikan rahmatnya kepada kita, Masya Allah, tabarakallah, kita akan selamat dunia akhirat, ya. Dan keberkahan yang akan kita dapat. Berikutnya halaman 2 Pak, lihat. Imam Ghazali, semoga Allah merahmati dan meridainya, beliau mengatakan, sungguhnya seorang hamba masuk surga itu sebab anugerah Allah, kemurahan Allah, dan rahmat kasih sayang Allah. Hanya saja rahmat Allah Ta'ala itu hanya sampai kepada hamba bila ia telah bersiap diri untuknya, dan ia layak untuk menjadi tempat bagi rahmat Allah itu. Rahmat Allah berikan ke dalam hati yang bersih, ke dalam hati yang mentauhidkan Allah, ke dalam hati yang dekat dan mengenal Allah, ke dalam hati yang tidak bermaksiat kepada Allah, ke dalam hati yang
Tidak ada penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, takabur dan sombong. Rahmat Allah akan memberikan rahmatnya ke dalam hati yang seperti itu. Ini kata Imam Ghazali. Kemudian berikutnya, hal demikian itu hanya terwujud dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, terus menerus berada dalam berbagai ketaatan, mendekati Allah dan ikhlas dalam beramal. Kemudian berikutnya kata Imam Ibnu Athaillah, begitu juga dalam hal berdoa. Ini kata Imam Ibnu Athaillah, tolong Pak, jemaah saya banyak yang stres, banyak yang menderita, ada yang mau bunuh diri, nauzubillah min dzalik. Doanya nggak dikabulkan, putus asa, buruk sangka kepada Allah, nauzubillah. Ini karena dia nggak terampil menata hatinya, karena dia tidak belajar manajemen hati. Apa kata Al-Imam? Coba lihat itu Pak, halaman 2. Begitu juga dalam hal berdoa. Tidak boleh mengandalkan doa, karena doa akulah maka Allah mengabulkan. Tidak boleh. Ya. Tetapi jadikan doamu itu untuk menjunjung perintah Allah, menampakkan bahwa kita ini lemah ketika berdoa. Ya, jangan orientasi kita terwujudnya apa yang kita inginkan. Misalnya kita punya hutang, ini manajemen hatinya agar kita tidak stres, sengsara, menderita ketika doa kita belum terkabul. Ini penting, karena banyak orang stres, sengsara, menderita. Banyak orang berhenti ibadah, nauzubillah min dzalik, karena doanya tidak dikabulkan oleh Allah, karena doanya belum terkabul. Ketika berdoa, tolong perhatikan, ini penting, ya. Jangan jadikan doa kita itu untuk terwujudnya apa yang kita inginkan. Kalau kita lunas hutang, jangan di benak kita ini lunas hutang. Ketika hutang kita belum lunas, kita akan berhenti beramal ibadah. Nauzubillah, kita akan buruk sangka kepada Allah. Tapi jadikan doa kita ini, apa kata Al-Imam, untuk menjunjung perintah Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Doalah, mintalah, maka akan aku kabulkan. Itu perintah Allah, menjunjung perintah Allah. Kemudian yang kedua, menampakkan bahwa kita ini lemah, kita ini fakir, berhajat kepada Allah. Sadar kita ini lemah, kita ini fakir, berhajat kepada Allah. Kemudian berikutnya, dan butuh kepada Allah. Jadi ketika doa kita belum terkabul, kita nggak akan stres. Dan ketika doa kita terkabul, kita nggak akan jumawa, merasa hebat, merasa mulia. Oh, ini karena doaku, ini karena kehebatanku, ini karena tahajudku. Kita tidak akan demikian. Kita akan bisa bersyukur kepada Allah. Kita akan semakin dekat dan mengenal Allah. Kita akan semakin tawadu, rendah hati. Kemudian berikutnya, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Apa kata Allah? Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku berkenankan padamu. Ustuni astajib lakum. Kemudian berikutnya, Syekh Imam Abu Hasan As-Sazili. Ini gurunya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Gurunya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi adalah Syekh Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Semoga Allah merahmati dan meridhai mereka. Tarekatnya tarekat Saziliyah. Apa yang dikatakan Al-Imam Abu Hasan As-Sazili, janganlah menjadi tujuan dari doamu itu untuk tercapainya hajat kebutuhanmu. Jika itu yang engkau lakukan, engkau akan semakin jauh dari Allah, stres, sengsara dan menderita. Tetapi lihat Pak, apa kata Al-Imam Abu Hasan As-Sazili? Lihat, tetapi jadikan doamu itu untuk bermunajat kepada Allah, untuk menunjukkan kerendahan, ketawaduan. Kita ini lemah, Allah yang maha kuat. Kita ini nggak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah. Udah. Kemudian kata Al-Imam, kehambaan, menunjukkan kehambaan kita. Kita ini hamba, Allah Tuhan kita. Udah. Kemudian berhajat dan menunaikan kewajiban kepada Allah, menunaikan hak-hak ketuhanan. Apa hak Allah? Hak Allah disembah, hak Allah dimuliakan, hak Allah diagungkan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ini yang kita lakukan, ketika doa kita belum terkabul, kita akan bisa bersabar. Kita nggak akan buruk sangka kepada Allah. Kita akan semakin dekat dan mengenal Allah, dan terbantu akal pikiran kita untuk mencari solusi-solusi yang lainnya. Itu manajemen hatinya. Paham Pak? Paham Pak? Alhamdulillah.
Paham, Bu? Alhamdulillah. Berikutnya, terakhir ya, ketergantungan kepada suatu amal berarti bersandar pada amal dan mengandalkan amal. Untuk meraih keridhaan Allah, seorang muslim diwajibkan dengan amal, dan dalam waktu yang sama ia tidak boleh bergantung berharap bersandar kepada amalnya, kepada nafsu, perbuatan, daya dan kekuatannya. Nah, ini Pak, untuk meraih keridhaan Allah dalam beramal, kata Imam Ibnu Athaillah, tidak boleh bergantung bersandar kepada amal, kepada daya upaya kita, kekuatan kita, kepada nafsu kita. Tapi bergantunglah kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya, agar Allah ridho. Yang kita cari keridhaan Allah dalam beramal ibadah. Apapun amal ibadah kita, yang kita cari adalah keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, Allah akan kasih. Tapi kalau Allah sudah nggak ridho, jangan harap Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Kemudian berikutnya, yang mana sekarang Pak? Dia hanya boleh bergantung, ini kata Imam Ibnu Athaillah. Dia hanya boleh bergantung, berharap dan bersandar kepada Allah, pada rahmat karunia. Tengok kata Imam, kepada pertolongan, petunjuk dan pemberian Allah. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat sampai kepada keridhaan Allah, keikhlasan, bisa dekat kepada Allah dan mengenal Allah. Ini Pak, Bu, agar dapat keridhaan Allah, agar bisa ikhlas dalam beramal, jangan bergantung bersandar kepada amal, kepada kekuatan, kepada kemampuan, kepada sedekah, kepada akal pikiran. Tapi bergantunglah bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya. Maka kita akan bisa ikhlas dalam beramal. Jangan merasa sudah beramal. Kalau kita merasa sudah beramal, kita butuh pujian, butuh sanjungan, butuh dibalas. Ini manajemen hatinya. Kemudian berikutnya, betapapun seorang hamba telah melaksanakan suatu amal, ia tidak dapat menunaikan hak Allah dan tidak dapat melakukan kewajiban untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Abbas ayat 23, apa kata Allah? Sekali-sekali tidak, manusia itu belum melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Tengok, sekali-kali tidak, manusia itu belum melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Masih jauh dari kesempurnaan amal ibadah kita ini. Banyak cacatnya, banyak maksiatnya, banyak dosanya. Jadi jangan bergantung beramal, jangan bergantung kepada amal kita. Kemudian berikutnya, bila seorang hamba paham dan sadar bahwa ia bisa beramal ibadah karena atas izin Allah, Allah yang menghendakinya dalam beramal, yang menggerakkan hatinya dia bisa beramal, memberikan kekuatan, kemampuan kepadanya, ia tidak akan bergantung bersandar dan berharap kepada amalnya. Ia akan bisa ikhlas dalam beramal dan tidak menginginkan surga dan dijauhkan dari api neraka dalam menjalankan ibadah. Tengok nih kata al-iman. Ya. Kemudian berikutnya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Kita bisa beramal ibadah karena bantuan dan pertolongan dari Allah, petunjuk dari Allah. Yang terakhir, halaman 3. Lihat Pak, Imam Nawawi Al-Bantani, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, beliau mengatakan tidak ada yang menghalangi dari maksiat pada Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada pula kekuatan untuk melakukan ketaatan pada Allah selain dengan pertolongan Allah. Semuanya bantuan Allah, semuanya pertolongan Allah. Sadarkan dalam hati seperti itu. Kalau enggak kita akan sombong, merasa mulia, merasa hebat. Kemudian berikutnya, ulama lain mengatakan tidak ada daya untuk melakukan ibadah dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat kecuali dengan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sadarkan dalam hati seperti itu. Kalau enggak, hancur, binasa kita. Kemudian berikutnya, ciri bergantung kepada Allah adalah harapannya untuk meraih ridha Allah, dekat dan mengenal Allah, tidak berkurang ketika dia jatuh dalam kemaksiatan dan tidak bertambah ketika dia melakukan kebaikan. Ini ciri orang yang bergantung, bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya. Ketika dia tergelincir kepada maksiat dan dosa, harapnya untuk meraih ridha Allah tidak akan berkurang. Ya, karena dia bergantung, bersandar kepada
kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya dalam beramal ibadah. Kemudian berikutnya kata Imam, atau rasa takutnya tidak bertambah besar ketika dia tidak ingat Allah, juga harapannya tidak akan bertambah ketika dia mengingat Allah. Rasa takut dan harapnya selalu seimbang, roja dan khauf, harap dan takut. Ini yang harus ada di setiap kaum muslimin dan muslimat, ya, di hati mereka, agar mereka atau kita bisa dekat dan mengenal Allah, roja dan khauf. Kemudian berikutnya, apabila kita melakukan suatu dosa atau ketinggalan satu wirid yang rutin, kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah atau kasih sayang Allah, ini menunjukkan kita berpegang dan bergantung kepada suatu amal. Orang-orang yang sudah mengenal Allah, dalam apapun keadaan mereka, tidak berkurang harapnya kepada Allah, baik mereka sedang melakukan taat atau diuji melakukan maksiat, harap mereka kepada Allah tetap sama. Karena mereka tidak berpegang dan bergantung kepada amal, mereka berpegang dan bergantung kepada Allah, rahmat dan anugerah Allah. Ketika tergelincir kepada maksiat dan dosa, harapnya untuk meraih ridha Allah itu tidak akan berkurang. Sebaliknya, ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, tetap juga sama. Ini ciri orang yang bergantung bersandar kepada Allah dan kepada rahmatnya. Kemudian jangan kita bergembira karena sudah mengerjakan amal ketaatan, tapi bergembiralah karena Allah menganugerahkan rahmatnya, sehingga kita bisa beramal. Oh, aku sudah beramal, aku sudah banyak sedekah, senang aku. Aku sudah banyak bantu orang, senang aku. Jangan seperti itu. Ini manajemen hatinya. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan ujub, sombong, merasa mulia, butuh dipuji, butuh diakui, rusak amal ibadah kita. Tapi bergembiralah, kata Imam Ibnu Athaillah, bergembiralah, senanglah, karena Allah sudah menganugerahkan, mengkaruniakan, sehingga kita bisa beramal ibadah. Kalau tidak, kita nggak bisa sedekah. Kalau tidak, kita nggak akan bisa beramal ibadah. Kemudian berikutnya, kalau kita bergembira karena ketakwaan kita, ini bertanda kita berpegang dan bersandar kepada amal. Bila kita berpegang kepada Allah, rahmat Allah, apapun keadaan kita akan selalu dekat kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. Apa kata Allah? Katakanlah, ini dalilnya, hanya karena merasakan karunia rahmat Allah lah kamu boleh bergembira. Tengok kata Allah. Dan itulah yang lebih baik berguna bagi mereka daripada apa yang mereka kumpulkan sendiri. Jaga hati, jangan dikotori. Jaga hati, jangan dirusak. Kalau hati udah rusak, menderita, tidak selamat dunia akhirat. Kalau badan yang rusak, hati baik bisa selamat. Betul? Tapi kalau sudah hati yang rusak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nauzubillah min dzalik. Jaga hati. Yang terakhir, bergantung kepada Allah menyebabkan bersih dari penyakit hati. Hatinya tenang dan tentram karena tidak merisaukan nasibnya. Dia telah merasa cukup dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, lenyap rasa seorang dalam penghambaan terhadap sesama manusia. Yang ketiga, amal ibadahnya diterima. Tengok ini kata Imam Ibnu Athaillah, amal ibadah diterima. Ya, kalau kita bergantung bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Tidak lagi diperbudak oleh dunia dan perhatiannya berpaling kepada akhirat dan Allah. Yang keempat, nafsu lemah dan terkekang. Musuh kita dua. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya, jemaah saya yang saya ruqyah, ingat Bu, Pak, Bapak diganggu sama jin, susah ibadah. Bapak lincah lagi, liar lagi, bermaksiat, berzina. Tengok, musuh kita dua, setan, jin, dan nafsu, hawa nafsu. Sadari ini, pahami ini, sadari dengan hati. Kemudian berikutnya, yang keempat, nafsu lemah dan terkekang sehingga perbuatannya sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Yang terakhir, maka kalam hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwa ketergantungan kepada amal adalah berkurangnya harapan menggapai ridha Allah, dekat kepada Allah, mengenal Allah. Ketika jatuh ke dalam maksiat dan dosa, kurang beradab, tengok Pak, kurang beradab terhadap Allah, serta merasa dirinya mempunyai hak-hak di sisi Allah. Dalam kondisi seperti ini berarti ia telah menyekutukan Allah dengan amalnya, dan kebodohannya sungguh tampak nyata.
Kalau dia bergantung bersandar kepada amalnya. Jadi kalau hikmahnya yang pertama ini Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan ridhonya, mengatakan sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah untuk meraih ridha Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang maha mengetahui jawabannya. Baik, kok doa ya, doa ya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bertawasul kepadamu ya Rabb dengan wasilah keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, saudara kami, keluarga kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kuburmu, jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu, tempatkan mereka di surgamu sebaik-baik surga ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, ampuni dosa dan maksiat kami ya Rabb. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami, terima tobat kami, kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ala yaminhum wal amwat ya Rabb. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami yang soleh dan solehah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tuntun hati kami agar bisa istiqomah dalam taat kepadamu, agar bisa selalu mengingatmu, agar bisa selalu berselawat kepada Rasulmu ya Rabb. Ya Allah, mohonlah ya Allah, bila di antara kami, saudara kami, jemaah ini ada yang sakit, mohonlah ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Rabb, angkat penyakitnya ya Allah. Bila dia mendapat kesulitan hidup, mohonlah ya Allah, tolong ya Allah, mudahkan kesulitannya ya Rabb, beri kesabaran kepadanya ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, murahkan rezeki kami dan berkahi, mudahkan urusan kami dan berkahi, panjangkan umur kami dan berkahi ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.